Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mudah-mudahan kalian semuanya tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kalian berserta keluarga di rumah tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran IPS pada semester 2 ini, yaitu tepatnya pada tema 6 subtema 1. Kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan pembahasan pemanfaatan sumber daya alam, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kita patut bersyukur karena Indonesia, bangsa dan negara yang kita miliki ini mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memiliki kekayaan, keragaman budaya, bahasa, suku dan sebagainya, akan tetapi Indonesia juga diberikan kekayaan, yaitu berupa sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya alam manusia dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat mengetahui dan juga menyebutkan beberapa sumber daya alam yang Allah anugerahkan untuk kita, khususnya untuk bangsa Indonesia ini. Baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan kita sebagai khalifah fil ardi, khalifah di bumi, dituntut untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik. Sumber daya alam ada dua. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Kemudian contohnya yaitu hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Kemudian selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak bisa kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Contoh misalnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan barang tambang. Anak-anakku, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan hewan berupa ayam, kambing, sapi, kerbau, dan lainnya sebagai hewan ternak yang dapat dimanfaatkan telur atau daging hewan ternak tersebut. Indonesia termasuk negara agraris karena Indonesia memiliki banyak lahan pertanian. Oleh karena itulah rakyat Indonesia memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi,
Oleh sebab itulah sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh perorangan ataupun dikelola oleh perusahaan sehingga dapat dirasakan masyarakat. Sumber daya alam dikelola oleh perorangan biasanya yaitu dengan menggunakan peralatan tradisional. Sedangkan sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan pada biasanya menggunakan peralatan yang modern. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru selalu sayangi dan banggakan, itulah tadi penjelasan tentang sumber daya alam manusia, dan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini dituntut untuk bisa melestarikan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Dan Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah sehingga menjadi ilmu yang nafi dan barokah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tugas dari Pak Guru segera dikerjakan. Terima kasih. Allahumma fiq ila qamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku kelas 4, silakan kalian kerjakan tugasnya di buku LKS bagi yang punya LKS, yaitu pada halaman 18 latihan pelajaran 3. Itu kerjakan yang IPS saja, yang PKN tidak usah dikerjakan, khusus IPS. Kemudian selanjutnya kalian buka kembali buku LKS-nya, yaitu tepatnya pada halaman 22. Kalian kerjakan IPS-nya saja dan kalian kerjakan lagi halaman 31. Kemudian japri Pak Guru. Bagi kalian yang belum punya buku LKS, bisa kalian lihat di video ini di paling belakang, bisa di screenshot ya, nanti kerjakan jawabannya saja di buku tulis, kemudian japri Pak Guru. Terima kasih.